بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 7 tips atau 10 tips, 10 kaidah untuk mensucikan jiwa-jiwa kita ini. Sebelumnya, sebagaimana biasanya, senantiasa kami ingatkan melalui pengeras suara ini kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, yang semoga Allah Jalla wa Ala segera memberikan kepada mereka kesembuhan yang segera dan sempurna, agar memperhatikan salat mereka. Karena di dalam Islam tiada kondisi seorang muslim atau muslimah boleh meninggalkan salat kecuali jika dia sedang haid atau nifas. Selain haid dan nifas, tidak ada kondisi seorang muslim boleh meninggalkan salat madamal aql mawjuda, selama akalnya masih sehat. Selama akalnya masih sehat. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa 'ala al-jambil ayman, kata. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka salatlah di atas lambung kananmu menghadap ke kiblat. Jika juga tidak mampu, famustalqiyan, maka salatlah dalam keadaan terlentang menghadap ke langit. Jika juga tidak mampu, maka dia salat sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian kepada Allah Jalla wa Ala. Jika dia tidak mampu berwudu, maka bertayamum. Jika dia juga tidak mampu bertayamum karena dia berada di sebuah ruangan yang betul-betul higienis, tidak ada debu, dan selain debu yang bisa dijadikan sebagai sumber tayamum, misalkan dia sebagai pasien ruangan ICU, maka dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Ini diistilahkan oleh para fuqaha dengan salatu faqidat tahurain, salat tanpa wudu dan tanpa tayamum, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Sebagian pasien mengira karena kotoran keluar dari badannya 24 jam dengan menggunakan kateter, kateter dan yang semisal dengannya, dia menyangka bahwa dengan itu dia boleh meninggalkan salat. Tidak. Sekalipun kotoran keluar 24 jam karena dia tidak mampu dan dia bukan haid dan nifas, maka dia wajib melakukan salat sesuai dengan kemampuannya. Dan meninggalkan salat adalah dosa yang paling besar setelah kekufuran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di awal kitab beliau As-Salah
menyebutkan bahwa sepakat seluruh ulama Islam masuk di dalamnya 4 imam mazhab bahwa dosa meninggalkan salat lebih buruk daripada dosa zina, daripada dosa homo, daripada dosa merampok, daripada dosa membunuh, daripada dosa riba, daripada dosa mencuri. Saya kira sebejat-bejatnya seorang kalau dia sedang sakit atau berada di rumah sakit, tidak mungkin dia sambil menjaga orang tua yang sedang sakit parah, atau dia sedang sakit parah tetapi mau melakukan dosa-dosa di atas, homo, zina, membunuh. Tetapi tidak sedikit dari orang yang sedang menderita sakit atau dia sedang menjaga orang yang sakit, dia justru melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Dia justru melakukan dosa yang lebih buruk daripada dosa liwat, homo, membunuh, merampok, menipu, yaitu meninggalkan salat. 1 kali meninggalkan salat dosa yang lebih besar daripada dosa 1 kali homo. 1 kali meninggalkan salat maka lebih besar dosanya daripada 1 kali zina. Dan al-marad akhul maut, sakit itu adalah saudara kematian. Artinya orang yang sedang sakit, dia sedang diingatkan oleh Allah dengan kematian. Maka jangan sampai dia yang sedang diingatkan oleh Allah tentang kematian, dia justru memutuskan hubungan yang paling utama di dalam Islam dengan Allah, yaitu as-salah. Dan Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainam as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara muslim dengan non-muslim adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat secara totaliti, maka dia murtad. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Nabi SAW juga bersabda, bainal 'abdi aw syirki aw al-kufri tarkus salah. Yang menjaga seorang muslim, yang membentenginya dari kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Kalau dia pasien dari luar daerah, bisa menjamak. Jamak takdim ataukah jamak takhir. Jamak takdim membawa asar ke zuhur dan membawa isya ke maghrib, yang 4 menjadi 2 rakaat qasar. Nabi tidak pernah melakukan salat yang 4 rakaat sebanyak 4 rakaat selama safar. Atau menjamak takhir, membawa zuhur ke asar dan maghrib ke isya. Nah, jangan ditinggalkan salat dengan karena bisikan syaitan, nanti kalau saya sembuh saya qadha. Itu bisikan syaitan dan fatwa yang sesat menyesatkan. Itu fatwa yang sesat menyesatkan, dan itu bisikan syaitan. Siapa yang menjamin kita akan sembuh setelah sakit? 1. Kedua, agama masalahnya adalah dalil, bukan perasaan. Nabi 41 hari sakit parah sebelum meninggalnya, tetapi beliau menjaga salat sekian belas hari dalam keadaan jamaah. Beliau dipapah oleh 2 sahabat Nabi, digendong, dibawa ke masjid oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan beberapa hari sebelum meninggal, beliau sakit parah, tidak memungkinkan lagi salat di masjid, tetapi beliau tetap salat dalam keadaan sakit parah. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan salat bukanlah ibadah yang sulit. Ya, nggak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat, juga tidak mampu maka terlentang, juga tidak mampu maka sesuai dengan kemampuannya walaupun dengan mengisyaratkan tangan. Tidak mampu berwudu maka bertayamum. Juga tidak mungkin tayamum maka dia salat faqidut tahurain. Tidak wudu dan tanpa tayamum karena kondisi. Tidak ada kondisi seorang muslim atau muslimah boleh meninggalkan salat kecuali dia sedang haid dan nifas. Maka miona urang agama hendak sembayang ya udek mio, kita berbaik sangka saja, mungkin dia sedang datang haid atau nifas. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa tauhid huwa awwalu ma yajibu 'ala al-insan lid-dukhul fi dinil Islam. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyati ila Allah 'azza wa jalla an yu'allimahu lin-nas. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنهما عندما بعثه إلى اليمن إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas firman Allah Jalla wa Ala dari surat Az-Zariyat ayat ke-64, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dan makan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki dan lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Di pertemuan yang lalu kita sebutkan beberapa pelajaran tauhid dari ayat ini, dan ayat ini selalu dijadikan sebagai dalil utama dalam permasalahan tauhid oleh para ulama tatkala mereka berbicara pembahasan tauhid. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa pelajaran lain yang ingin saya tambahkan terkait ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan kalimat jin terlebih dahulu sebelum kalimat ins, manusia. Para ulama menyebutkan karena penciptaan jin itu lebih duluan daripada penciptaan manusia. Iblis lebih duluan diciptakan oleh Allah daripada Adam alaihi salam. Hal ini Allah tegaskan di dalam surat Al-Hijr dengan firman-Nya, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin telah kami ciptakan sebelum Adam dari api. Maka iblis la'natullahi alaih, dia lebih duluan diciptakan oleh Allah daripada Adam. Iblis adalah abul jin, bapaknya bangsa jin. Dan Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Keturunan Nabi Adam ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang fasik. Demikian pula dengan iblis. Iblis kufur, terkutuk, kekal dalam neraka selama-lamanya. Tetapi anak keturunannya ada yang muslim, ada yang kafir. Maka di dalam Al-Quran ada sebuah surat namanya surat Al-Jin. Allah sebutkan di situ ucapan jin yang mereka sampaikan kepada Nabi SAW, wa anna minna salihun wa minna duna dhalik. Di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada yang tidak saleh. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ini tambahan terkait ayat ini. Kemudian kata penulis, dan tauhid adalah kewajiban yang pertama kali terhadap Islam. Dengannya dia masuk ke dalam Islam dan hendaknya dia menjadi pembahasan yang paling pertama yang disampaikan oleh seorang dai kepada masyarakatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tatkala beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Yaman kalau secara etimologi artinya kanan. Ada di antara ulama yang menyebutkan dinamakan karena posisinya berada di kanan Ka'bah. Ya, maka adanya sudut rukun Yamani karena dia menghadap ke Yaman. Ada yang sebagian menyatakan tidak, Yaman memang sebuah nama daerah. Bukan karena dia dinamakan Yaman, bukan karena dia Yaminul Al-Ka'bah. Dan Yaman sudah lama adanya ya. Dari sejak Nabi Sulaiman, Yaman sudah ada. Dan Yaman salah satu dari induk Arab. Karena induk Arab itu dari Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail memiliki dua anak. Yang pertama Adnan dan yang kedua Qahtan. Seluruh orang Arab itu ujung nasabnya Adnan atau Qahtan. Yang Qahtan tinggal di Yaman dan yang Adnan tinggal di Mekah, Madinah dan di antara keduanya. Dan Nabi kita dari Adnan. Nah, Nabi kita dari Adnan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ke Nabi Ismail ada 4 atau 5 orang lagi, tetapi tidak ada riwayat yang sahih. Sampai Adnan ini riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Ini dari riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Nabi kita dari Adnan. Adnan dari anak keturunan Nabi Ismail, tapi tidak langsung setelah Nabi Ismail. Hanya saja para ulama menyebutkan sampai Adnan karena riwayat yang sahih nasab yang menyebutkan nasab Nabi adalah sampai Adnan. Dari Adnan ke Nabi Ismail beberapa orang lagi dan dengan nama-namanya tidak ada riwayat yang sahih.
Tetapi Nabi kita adalah dari keturunan Nabi Ismail. Maka Mekah, Madinah dan semisal dengannya, mereka adalah sepupunya orang Yaman. Dan negeri Yaman ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Karena doanya Nabi SAW, tatkala beliau berdoa, Allahumma barik fi Syamina wa fi Yamanina, sebanyak 3 kali. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan Yaman kami. Beliau mendoakan hal tersebut sebanyak 3 kali di hadapan para sahabatnya. Dan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan Yaman, sebagian ulama menyebutkannya hampir mutawatir atau bahkan mutawatir. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu ada di negeri Yaman dan hikmah itu ada di negeri Yaman. Dan kita lihat memang kekuatan iman mereka, kesabaran mereka dan tawakal mereka dalam keseharian mereka yang tidak kita lihat pada selain mereka. Sebagai contoh misalnya, sekarang kita keluar dari masjid, apakah pada salat 5 waktu atau khususnya pada salat Jumat. Terkadang kita melihat di depan pintu masjid itu ada anak-anak kecil jualan telur rebus sama kentang rebus sambil dan bumbunya untuk mencari nafkah. Ini kan menunjukkan tawakal yang luar biasa. Tapi banyak anak-anak muda sekarang punya mental yang cemen, tidak percaya diri untuk mencari uang, nafkah dengan cara yang halal, gengsi. Dia lebih milih banyak ngutang sana, ngutang sini, nongkrong di warung kopi dari pagi sampai husnul khotimah. Ya. Malu bekerja dan pekerjaan yang halal demi menafkahi anak istrinya, demi menafkahi keluarganya. Ya. Dia mah dari kecil udah dididik anaknya seperti itu. Ya, apalagi dia negara perang, negara miskin. Terkadang kita lihat anak-anak kecil jual telur rebusnya sama kentang rebus sama garamnya. Jadi orang jamaah kalau keluar masjid, kalau dia langsung lapar, nggak sanggup lagi pulang ke rumah atau udah lapar sekali, langsung beli, buka, makan di situ. Ini kan pendidikan yang bagus ini. Ini kan halal pekerjaan seperti ini. Sekarang ya anak-anak muda kita di Indonesia pede nggak bekerja kayak gini, jual telur rebus, keliling sana sini, pede. Menjadi penyapu jalanan misalkan, enggak pede. Padahal itu halal. Ya, padahal selama pekerjaan itu halal, kita enggak perlu malu di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, kana Zakaria najjara alaihi salam. Nabi Zakaria itu profesinya adalah mengumpulkan kayu-kayu bakar yang beliau jual, kemudian dengannya beliau menafkahi keluarganya. Nabi Daud alaihi salam seorang nabi dan raja nomor 1 di dunia. Kerjanya adalah ngelas besi. Itu Nabi Daud alaihi salam. Sebagian anak muda kita ya malu-malu bekerja, gengsi. Ya dia lebih milih ngutang sana sini, ya menjaga penampilan walaupun banyak utang, ya. Lebih milih sering nongkrong di warung kopi dari semenjak waktu tahajud sampai husnul khotimah di warung kopi. Ya, karap mati di warung kopi. Nah, ini piga haba tentang Amerika aja ibu pindah unu wajah. Ini pegahaba apa hidup bawa warung kopi, sang-sang kota Texas bisa dia pindahkan ke Banda Aceh. Ya, begitu kita tanya, apa kerjanya? Hana kerja. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Laisal fata man qala ana kana abi, wa innamal fata man qala ha anadha." Bukanlah pemuda sejati yang selalu membanggakan nenek moyangnya. Bapak saya kerjanya ini, kakek saya ini, paman saya ini, saya dari keluarga ini. Bukan itu pemuda sejati. Pemuda sejati itu kata Ali bin Abi Thalib, man qala ha anadha, yang membanggakan status dirinya sendiri, bukan orang tuanya. Bukan bergantungan dengan kekayaan orang tuanya, bergantungan dengan kekayaan nenek moyangnya, ya, dan semisal dengannya. Laisal fata man qala kana abi wa innamal fata man qala ha anadha. Pemuda sejati itu bukanlah seorang yang selalu membanggakan nenek moyangnya. Bapak saya ini, bapak saya gubernur, bapak saya presiden, raja. Ini bukan pemuda sejati kalau dia sendiri enggak punya pekerjaan. Wa innamal fata man qala ana ha anadha. Pemuda sejati itu adalah orang yang berkata, ini saya, yang membanggakan status dirinya. Dan sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu malu dengan pekerjaan yang halal
selama itu halal, sekalipun manusia merendahkan dan menilai itu pekerjaan yang rendahan. Tetapi malu dan takutlah kalian kita kepada Allah dengan sebuah pekerjaan yang dengan pekerjaan itu kita dibanggakan, kita dimuliakan dan disegani oleh manusia, tetapi itu pekerjaan yang haram. Apa contohnya jemaah? Jadi karyawan riba, manajer riba, direktur riba. Terlihat terhormat dia, berpakai dasi, ya, menggunakan dasi, sepatu yang selalu tersemir, setiap warung kopi ada yang bayar kopinya, setiap nelpon orang langsung diangkat, ya. Apalagi orang-orang yang membutuhkan tanda tangan dia untuk pekerjaan mereka dari jauh mubawa hipa, ya, menang gerisen, ditiploh ke telepon tiga ni bantai balah. Tetapi kedudukan dia di sisi Allah an yazni arba'ina marrah, seperti orang yang mensetubuhi, menzinai ibu kandungnya sendiri. Apakah demi menjaga kehormatan kita di sisi manusia kita rela mendapatkan kemurkaan di sisi Allah? Atau dia suka mengambil fee haram? Dia pekerja PNS, pekerja swasta, udah ada gaji dari pemerintah dan ada tunjangannya. Haram dia mengambil fee dari pekerjaan yang ada. Dia sebagai kabak kasih dan semisal dengannya. Kasih proyek kepada kontraktor, minta fee sekian persen dan seterusnya. Ini haram dia terima. Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka kaya dengan uang-uang yang seperti ini. Dan Nabi bersabda, ayu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Daging mana saja yang tumbuh dari harta haram, maka tempat pastinya adalah neraka. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama, atau seorang laki-laki di masa Nabi bernama Ibnu Lutbiyah, diangkat sebagai kabak kasih atau sebutan yang semisal dengannya untuk menjaga Baitul Mal. Menjaga Baitul Mal, karyawan Baitul Mal. Kalau kita bahasakan dengan bahasa infrastruktur negara kita, karyawan atau pekerja di keuangan negara. Nah, kan ledah subhainan keuangan negara. Jada peng feuminan. Di bagian keuangan negara. Dan di zaman sahabat Nabi, pemimpinnya adalah Nabi. Suatu ketika dia pulang dari pekerjaannya, dia menyatakan hadza li wa hadza lil baitil mal. Ini untuk negara dan ini hadiah yang mereka berikan kepadaku. Dan dia berstatus sebagai karyawan negara yang sudah ada gaji dan tunjangan dari pemerintah. Dan hadiah yang diberikan kepadanya, kata para ulama fikih, dipastikan murni hidayah, hadiah dari para sahabat. Karena tidak mungkin sahabat Nabi menyuap dia untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Murni hadiah. Bukan fee yang diberikan oleh sebagian orang untuk sebagian para pejabat untuk membenarkan apa yang salah, memudahkan hal yang sulit. Pak aku teken, baba ulekah juga teken, nanti lah 10%. Kenapa ya kajak kena tadi? Nah, hadiah yang diberikan oleh sahabat kepada Ibnu Lutbiyah ini murni hadiah. Apa kata Nabi? Afala jalasa fi baiti ummi. Coba kalau dia sekarang duduk di rumahnya, tidak memiliki status sosial itu. Bukan sebagai karyawan Baitul Mal, itu hadiah dapat enggak? Anda kalau bukan kepada dinas dan semisal dengannya, dapat enggak hadiah dari kontraktor? Tidak. Bahkan sebagian orang tanpa malu, dia sebelum pekerjaan sudah minta fee 50%, 20%. Hanggatung baik kacau, yang lain 50% tiap hijau. Hanggatung baik kacau. Tanpa rasa malu dan rasa takut kepada Allah. Ada dengan cara yang lebih lembut, yaitu cara pura-pura pengu. Ya, yang merpabut pura-pura pengu, yang jokbut pura-pura pengu. Nyokan suap Ustaz, pesit hadiah. Karena lehi kerja baru hijau. Nyohane hijau, entem jok lembut. Anda sudah punya gaji dari pemerintah dan Anda sudah punya tunjangan. Yang menahang kaya-kaya Ustaz, bukan dengan harta negara kita mencari kekayaan. Yang perlu kaya bisnis, dengan cara yang lain. Nah, negeri Yaman, ya, negeri orang yang diberikan, penduduk yang diberikan kekuatan iman dan tawakal yang sangat luar biasa. Dan tidak kita dapatkan ada orang Arab yang lebih lembut dan penyayang daripada orang Yaman. Nabi SAW menyatakan, Ja'akum ahlul Yaman wahum araqu quluban wa af'idah. Datang kepada kalian penduduk Yaman dan mereka manusia yang paling lembut hatinya dan paling penyayang.
Yang semoga Allah Jalla wa'ala menyelesaikan konflik yang ada di Yaman. Yang semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keamanan dan keberkahan kepada negeri yang mulia, yang penuh berkah ini. Nabi berpesan kepada sahabatnya tatkala beliau diutus ke negeri Yaman berdakwah oleh Rasulullah SAW dengan sebuah pesan, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi negeri Yaman yang notabene masyarakatnya dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Mana manusia di masa itu berada dalam kebodohan. Dan Yahudi dan Nasrani mereka paling berilmu di antara manusia yang ada, karena mereka turun kepadanya kitab samawi. Selain mereka adalah Majusi dan kaum musyrikin. Maka Nabi berpesan, hendaknya materi pertama kali yang engkau sampaikan kepada masyarakat di Yaman adalah tauhid. Menerangkan kepada mereka permasalahan tauhid. Karena tauhidlah kita diciptakan, karena pembahasan tauhid Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di atas tauhid hendaknya kita mati. Tauhid dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Makna tauhid adalah ja'alu syai' wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Mentauhidkan Allah maksudnya adalah mengesakan Allah. Maksud mentauhidkan Allah adalah mengesakan Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala wajib kita esakan secara umum dalam 3 hal. Secara umum dalam 3 hal. Yang pertama dalam rububiyah. Yang kedua dalam al-uluhiyah. Dan yang ketiga dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka kita berkeyakinan dalam rububiyah, Allah Jalla wa'ala dalam pengaturan alam semesta ini. Tiada yang mengatur alam semesta ini. Tiada yang mampu menurunkan hujan. Tiada yang memberikan rezeki. Tiada yang memberikan jodoh. Dan yang semisal dengannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Dalam uluhiyah, dalam tujuan beribadah, maka kita tidak beribadah, salat, zakat, haji, umrah, menyembelih hewan kurban, bernazar, kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Salat, sembelihan hanya untuk Allah. Jangan disembelih untuk kuburan, untuk laut. Ini syirik besar yang membatalkan Islam. Seorang menyembelih untuk selain Allah tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepadanya agar tidak diganggu ketika pergi ke laut. Ini syirik besar. Dan yo matangna bak sebagian urang dayo. Nabi bersabda, "La'anallah man dhabaha li ghairillah." Laknat Allah atas orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tiada sekutu untuknya. Harga mati untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah. Maka lebaynya ucapan sebagian para musisi yang terkadang saking lebay bin alai bintu syirik, mereka menyatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Ini ucapan yang lebay. Bin alai bintu syirik. Karena Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hanya untuk Allah yang mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang menghancurkan gunung, yang meruntuhkan langit, yang membelah bumi, dan yang mengirim segala bala tentara kepada kita, yang mematikan Namrud dengan seekor lalat, yang menenggelamkan Fir'aun di dalam laut, menyisakan kepalanya kemudian diterbangkan ke pantai, yang mengeluarkan Ya'juj wa Ma'juj, yang akan mengeluarkan Dajjal, yang menurunkan Nabi Isa, Nabi Imam Mahdi, dan yang mengatur alam semesta ini. Hanya untuknya harga mati, bukan untuk selainnya. Bukan untuk manusia yang punya kotoran najis di dalam perutnya. Harga mati kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah, Rabbil Alamin, yang mengatur alam semesta ini. Dan kita tidak perlu takut kepada selain Allah, karena semua mereka di bawah kehendak kita.
apakah dia iblis dan bala tentaranya, Dajjal sekalipun, Ya'juj wa Ma'juj sekalipun, jenderal sekalipun, kehendak mereka semuanya di bawah kehendak Allah. Mereka tidak mampu melakukan apapun kalau Allah tidak berkehendak. Dan andai kata terjadi yang mereka lakukan, bukan karena mereka sudah kuat, hebat, tetapi karena Allah sudah berkehendak dan mengizinkannya karena suatu hikmah yang Dia inginkan. Maka hendaknya ketergantungan hati kita hanya kepada Allah, tidak perlu kepada yang lainnya. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun." Dialah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian semuanya, wahai bangsa jin dan bangsa manusia, berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah. Coba perhatikan sabda Nabi yang berikut ini. Suatu hari Nabi menunggangi keledai dan memboncengi putra pamannya yang bernama Abdullah bin Abbas, yang di saat itu umur beliau nahaztul ihtilam, hampir baligh. Matang anak maya. Imam belah tahun uyuk umum. Kalau bukan di bawah 10 tahun. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sambil menunggangi keledai dan di belakangnya Abdullah bin Abbas. Apa pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Masih kecil. Tauhid ini sudah ditanamkan oleh Nabi. Maka kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Jaga agama Allah, niscaya Allah akan selalu menjaga kamu. Tajiduhu tijahak, dan jagalah agama Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Setelah itu Nabi berkata, wa'alam annal ummah law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wahai anak kecil, putra pamanku, sungguh andai kata seluruh makhluk di dunia ini berkumpul ingin memberikan sebuah kebaikan untukmu, demi Allah itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah telah menakdirkannya. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan andai kata seluruh makhluk di dunia ini, ya bangsa jin dan bangsa manusianya, berkumpul bersatu padu ingin membunuhmu, ingin membuat makar terhadapmu, itu sungguh tidak akan pernah mampu mereka lakukan. Itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah telah menakdirkannya. Kita serahkan urusan kita semuanya kepada Allah dan kita lakukan sebab syar'i dan sebab duniawi yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Selesai. Ipoh ngaipoh mati di sini, kaya ngemiskin mati di sini. Ikun hani ikun lego mati di sini. Yang kendayo mati di sini, yang pohdayo mati di sini. Ini yang ditanamkan oleh Nabi dan kepada para sahabatnya semenjak mereka kecil. Semenjak mereka kecil. Orang yang ketergantungan hatinya sempurna kepada Allah, kemudian dia lakukan sebab-sebab penjagaan terhadap dirinya, menjaga zikir setelah sholat 5 waktu, zikir-zikir yang Nabi ajarkan, tenang hatinya. Contohnya, dia naik kendaraan, dia baca kendaraan yang dia naiki di atas pesawat. Siapa yang bisa mengendalikan pesawat? Demi Allah, bukan pilot. Allah yang mengendalikannya. Karena Allah yang berfirman, ma yumsikunna illa rahman. Tidaklah burung-burung yang di angkasa itu terbang kecuali dalam genggaman Ar-Rahman. Kalau pilot yang sedang naik pesawat, Allah ciptakan penyakit, tiba-tiba naik darahnya di atas pesawat. Siapa yang bisa mengendalikan pesawat? Allah matikan, ya, atau disentuh oleh malaikat sayapnya. Jadi apa kita di atas pesawat, jemaah? Maka Nabi ajarkan doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah. Maha suci Allah yang telah menundukkan, mengendalikan kendaraan ini. Kami tidak ada yang mampu mengendalikannya kecuali Allah, dan hanya kepada Allah kami kembali. Mati dalam pesawat atau di luar pesawat, tetap ke Allah kita pulang. Ini akan menanamkan keberanian di dalam hati. Yohana tawakal hanya ada terjadi pesawat, jemaah. Menan take off pandang, ya, bisa-bisa hari itu behi elu tu. Yohana tauhid. Tapi kalau kita ingat mati dalam pesawat atau di luar pesawat, tetap sama, kembali kepada Allah. Merpak juga dengan mungkar dan nakir. Kecuali ada ayat dan hadis khusus orang yang mati dalam pesawat pasti diazab. Ya, ada terjadi pesawat.
Tajak Jakarta apa air dingin. Kemudian Nabi ajarkan doa dalam safar. Itu doa naik kendaraan, bukan doa safar. Doa safar ada lagi. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa ati 'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl wa na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mal. Ini doa luar biasa, intinya tauhid semuanya. Ya Allah, kepada Engkaulah kami meminta kebaikan dan ketakwaan di dalam safar ini. Amalan yang Engkau ridhai, ya Allah, mudahkanlah safar kami. Ringankan safar ini untuk kami. Dekatkan jaraknya yang jauh ini. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik yang menemani kami dalam safar. Dan ketika kami tidak safar, kami memohon perlindungan kepada Engkau dari segala kejelekan yang akan terlihat dalam safar ini. Tapi banyak orang karena pandangan rusak hatinya, rusak agamanya, dan seterusnya. Orang yang berdoa seperti ini dijaga pandangannya oleh Allah dari hal-hal yang dapat merusakkan dunia dan agamanya. Dan Engkau adalah sebaik-baik yang menjaga harta dan keluarga kami. Kita safar, tinggalkan anak istri, sebuah lingkungan yang mungkin kurang sehat. Kalau mereka dirampok, mereka diperkosa, rumah mereka terbakar, kita nggak ada di sisi mereka. Nabi ajarkan doa ini agar Allah yang menggantikan kita, Allah yang menjaga mereka. Contoh lainnya, dia berjalan mampir di bawah hutan, di dalam hutan, di bawah gunung atau di bawah pohon yang angker. Kalau orang yang nggak punya tauhid, apa yang dia lakukan? Syirik. Ya kan? Nyo kamu piyuh ino siat, baik tagai-tagai mengganggu kamu. Leh kamu duk ino siat, kamu akan langsung nujak, baik mengganggu kamu. Kan lagi orang pengu. Ngembak gaya berkhabar. Ya. Ngau tengah berkhabar. Kalau lebih pengu alam yang purnoyan. Ya. Yang pubut pengu, yang purno bi orang pengu. Hai berkhabar ngembak gaya. Udah bak gaya keramat angker. Nyo kamu ino siat, istirahat hana tujuan lain, tolong baik mengganggu kamu, kan lagi orang pengu 87. Padahal kalau dia ikut bimbingan Nabi, merdeka dia. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Barang siapa yang mampir suatu tempat kemudian mengucapkan zikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari segala kejelekan yang ia ciptakan, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil, maka tidak ada sesuatu yang mampu mengganggu dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Merdeka dia, tidak diperbudakkan oleh bisikan-bisikan syaitan. Andai kata syaitan mampu melakukan sesuatu, dia ingat telah Allah takdirkan semenjak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dikarenakan suatu hikmah, bukan karena syaitan lebih kuat daripada Allah. Dia ingat ayat hadis yang menerangkan bahwa ada malaikat 24 jam bersamanya. Sebelah kanan yang mencatat kebaikan, sebelah kiri yang mencatat kejelekan. Dan ada malaikat-malaikat yang tugasnya diberikan tugas oleh Allah, yahfazunahu min amrillah, menjaga hutan dan laut agar binatang-binatang buas yang ada di dalamnya tidak turun ke darat menerkam manusia. Dan syaitan tidaklah lebih kuat dari para malaikat. Tenang hati. Yang perang pihak raja lebar orang malim. Cok anak cincin, yang cincin kana so. Kagak raja le abunya le abuje. Kagak raja le orang malim, kagak pruh le kan. Dan syirik. Nabi melihat ada gelang di tangan seorang sahabat di medan perang. Nabi katakan, "Mahada yang gelang puyan." Gelang apa itu? Dia menjawab, "Minal wahina." Nyo gelang ubat Nabi. Supaya baik kinang penyakit wahan. Supaya tidak terkena penyakit wahan, penyakit yang mengenai jari jemari, bisa menyebabkan runtuhnya jari jemari. Apa kata Nabi? "Inza'ah fa innahu la yaziduka illa wahnan." Yang hanya membuat engkau semakin lemah. Lepaskan, buang. Falau mita wa anta ala dzalik ma aflahta abada. Kalau kamu mati, matang jimatnya kah bahaya selama-lamanya. Kalau kamu mati masih punya jimat ini, kamu binasa selama-lamanya. Enggak ada basa-basi tentang syirik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nya nikmaya ikat beneng bak perut. Ya. Atau nak sakit bisul bak punggung jak bak dukun. Majinokan dukun ibunan. Nanan urang malam ibu, pakai kopiah, pakai jakrung. Ya, dukun bahkan
mengaku mengetahui perkara gaib. Ya. Nyo penyakit ron meno nyo barang ron gadah meno nyo ron nanti akan meno nyan dukun walaupun ihai tengku dukun. Nyan dukun walaupun ihai tengku walaupun ihai ustaz pakai itu dukun. Pasti dukun. Dia sholat Pak Ustaz mati manipulasi. Kenapa? Karena kaidahnya kata Paroma, kalau ada orang yang mengaku mengetahui perkara gaib pastikan dia dukun. Kalau bukan dukun, mungkin dia 87, lagi nggak normal pikiran urang pungu. Karena Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang di langit dan yang di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sendiri nggak tahu kapan dibangkitkan. Yang lucu sebagian dukun mengaku mengetahui perkara gaib. Terus tayang dari panekah? Mami umpom perkara gaib panen apa ya tayang dari pane. Nya yang plastik penebah. Mami ngean dukun pu payah tayang tadi. Kau depe ju. Maka miona aja dukun boleh tujuannya untuk menyingkap kebohongannya. Ya. Ja dukun kamu dengar roh ni hurung malam dan pom perkara gaib je menebak je. Nyo gitu nyo tanpa ju. Pam. Bataku peduk tega ju. Rubah ke? Benar rubah ke? Kata yang pakai nepah long. Rona berarti hanya umpum perkara gaib. Yang umpum kan tangkis kalau kepoh. Trom tega ayu. Kalau anda aparat keamanan. Mami ron ke aparat keamanan. Awai trom ron liane kayan. Ya. Kalau duk di Saudi itu ada polisi khusus. Intelijen. Bagian intelijen untuk mencari para dukun. Pernah didapatkan seorang dukun kerjanya sehari-hari muadzin masjid. Diaman pernah seorang dukun bertobat. Dan dia ceritakan kepada guru kami Syekh Muhammad Al-Imam dan profesinya sehari-hari imam masjid. Tanyakan kepada kok bisa? Iya, saya setiap sholat nggak pernah wudhu. Itu mengkelabui. You know betapa banyak acara di televisi dipanggil ustadz, pada hakikatnya dia dukun. Ibu nanti akan begini bu. Kalau anak ibu lahir nanti akan begini. Nanti mungkin saya obatkan setelah acara ini, mungkin nanti malam sebelum ibu tidur agak sedikit kepanasan. Nyan dukun, walaupun ibu nan ustaz, syekh pijit dukun tit. Ya. Dukun, walaupun dia hitungku, dukun. Kalau dia bisa menebak mengetahui barang gadah. Yang lucu je sebagai masyarakat ayo, bisul bab pengong jabat dukun. Membela-bela kabih belang-belang baru dia yang mubat ba doktor. Seminggu jabat doktor pegah napas saja ubat doktor. Kasi minggu tak mubah han pulih-pulih. Ngan dukun 2 tahun ka belang-belang api hana pulih tit. Ketaba. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, menurut orang bodoh tentunya. Kemudian dia percaya terhadap ucapan si dukun dan orang pintar, maka dia telah kufur terhadap wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Apa wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad? Ayat di atas tadi. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Allah Maha mengetahui perkara gaib dan tidak akan menyingkapkan keilmuan gaibnya, ilmu gaibnya kecuali hanya kepada Rasul. Para Rasul dan para malaikat tidak tahu perkara gaib kecuali dapat wahyu dari Allah, dan selain mereka tidak dapat wahyu dari Allah. Kayak ini kalau ada seorang yang dikatakan Ustadz, Pak Kiai dan semacamnya menebak hari kiamat. Ini diperkirakan akan sudah dekat dengan hari kiamat karena udah banyak asap sekarang. Bahkan sempat dulu prediksi 2012 hari kiamat. Risau orang. Sekarang 2019 yang memprediksi hari kiamat 2015 udah dead, udah mati. Dan yang anehnya sebagiannya profesor, percaya sama dia. Ada yang profesor datang mengadakan uang kepada dukun dan semisal dengannya. Sebenarnya siapa yang layak diberikan profesor? Dukunnya SD pun nggak tamat mungkin. Profesor datang ke situ, gandakan uang dan semisal dengannya. Orang yang nggak punya tauhid selalu pengecut jamaah. Sejarah telah membuktikan. Orang yang nggak punya tauhid pengecut dan penakut dalam segala hal, apalagi dalam masalah perang. Seperti Nabi katakan tadi, kalau kamu pakai jimat, kamu akan menjadi pengecut dan selalu lemah. Karena jimat itu ada aturan-aturannya. Seperti sebagian jimat ini dipakai oleh orang di medan perang, tidak akan berguna kalau hujan turun.
Pas imo perang, trenujun apa ya trek likut. Kamu aja di depan, saya jaga dari belakang. Padahal karena jimat anak berguna. Atau sebagian jimat tidak berguna di hari-hari tertentu. Jatah perang di hari itu, dia akan ketakutan. Tapi kalau orang yang punya tauhid kepada Allah, berjihad misalkan, kemenangan buat saya di medan jihad adalah mati syahid. Yang lepun, tertanam di hatinya. Kemenangan utama untuk saya adalah mati syahid di jalan Allah. Mati dan hidup saya di tangan Allah. Saya perang, mati, nggak perang pun mati. Khalid ibn al-Walid ratusan kali sudah perang. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya semuanya ada bekas perang. Bekas pedang, bekas tombak, bekas panah. Dan selalu meminta kepada Allah agar dimatikan di medan perang. Rupanya mati di atas tempat tidur. Ada orang preman mati pohlian SD. Kenapa nah? Mati pohlian SD. Ada orang yang luar biasa, Allah matikan dengan seekor lalat. Cukup kayak Namrud, Kiban. Orang nomor 1 di dunia paling kejam. Saking kejamnya, istri Nabi Allah Ibrahim Sarah ingin dia perkosa. Dia tangkap, dia masukkan ke dalam kamarnya. Begitu dia ingin menyentuhnya, sebanyak 3 kali Allah bekukan tangannya. Setelah itu dia pun berkata kepada al-gojonya, inna ma'ataitani bisyaitan. Ini yang kamu bawa bukan wanita biasa, ini setan nih, keluarkan dia. Kata Namrud. Allah matikan dengan apa jemaah? Dengan seekor lalat. Kan menunjukkan dia lemah. Kalau dia mati, seorang preman misalkan, orang yang hebat ditakuti, mati dikeroyok oleh sebagian orang satu mobil orang keroyok dia, mati. Yang agak menjaga marwah dikit. Nyong preman, hayu gemelha, ya. Status sosialnya luar biasa, punya pasukan ribuan, Allah matikan dengan seekor lalat. Kan gak ada wibawa. Ya. Ingat ini lalat gepoh oleh Allah, Namrud. Dan itu pun gak langsung mati. Masuk lewat hidung, tembus ke otak. Setiap hari dia memukul-mukul kepalanya, meminta masyarakat yang untuk mengeluarkannya dari kepalanya. Dengan lalat gepoh oleh Allah. Ya. Gak ada wibawa, gak ada preman. Gak ada preman ya mah. Hai preman mati ikap dia canggu, kan gak ada preman. Hah? Yang preman mati keroyok di tabung kampung, hang ada preman. Walaupun kau mati, hang ada preman. Tapi nyo preman atau pangkat jenderal dah kan, mati ikap dia canggu, kan gak ada preman. Namrud mati dengan tina lalat, gak ada preman Namrud. Ati sebut Namrud, nyanyi le yang ingat le urang ceritanya le, mati dengan lalat mati, gak ada preman. Ya. Gak ada hayu. Makanya sempurnakan ketergantungan hati kita kepada Allah. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah. Kita mungkin belum pernah mental kita dibunuh oleh manusia seperti Nabi Ibrahim dibunuh mentalnya. Bagaimana jamaah? Beliau ditangkap, ditelanjangi bulat. Tidak sehelai benang pun sisa di tubuhnya. Dihadapkan di hadapan ratusan manusia. Di depannya sudah disediakan api yang sangat besar. Diintimidasi. Tetap belum gak jatuh mentalnya. Karena tahu tauhid jemaah. Tidak mundur. Jangankan orang lain, ayah kandungnya Nabi Ibrahim sendiri berkata kepada Nabi Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni madiya. Kalau kamu tidak berhenti dakwah, kamu saya usir dan kamu saya lempar dengan batu. Ulang orang lain, ya medang langian. Nabi Ibrahim ditelanjangi. Orang kalau udah ditelanjangi sama musuh, jatuh mentalnya, apapun pangkat dia. Walaupun dia pasukan elit. Oleh karena dalam dunia militer untuk membuat don orang yang diinterogasi ditelanjangi dulu. Mungkin dia ambil dari kisah ini mungkin. Ya, pengikutnya Raja Namrud. Ditelanjangi, kemudian dimasukkan ke dalam kolam es atau yang semisal dengannya, diikat, ditampar, ditendang, baru diinterogasi. Don orang, walaupun pangkatnya jenderal, don dia. Kalau nggak punya tauhid jemaah. Walaupun raja dia, don. Makanya Namrud kaum Nabi Ibrahim nangkap Nabi Ibrahim, ditelanjangi Nabi Ibrahim. Biar don. Rupanya enggak don Nabi Ibrahim. Karena tahu tauhid. Sehebat apapun pasukan militer jamaah, kalau ditangkap sama musuh itu udah don, apalagi ditelanjangi pasti don kecuali dia punya tauhid. Punya aqidatus salaf di dalam hati, enggak akan don insyaallah. Nabi Ibrahim digitukan oleh masyarakatnya. Datang Jibril menampakkan diri, menawarkan bantuannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ama ilaika fala. Kepada anda wahai Jibril aku tidak butuh. Padahal malaikat Jibril datang dengan perintah Allah.
Andai kata beliau menerima tawaran Jibril, beliau tidak bermasalah di sisi Allah. Iman beliau nggak akan rusak. Karena Jibril malaikat Allah datang dengan perintah Allah. Tetapi Nabi Ibrahim ingin yang lebih sempurna. Aku hanya butuh kepada yang telah menciptakan engkau. Maka beliau pun dilempar ke dalam api. Tiba-tiba api mendingin. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita menjaga hubungan antara kita dengan Allah. Yang wajib kita jaga, yang sunnah kita jaga. Zikir-zikir yang Nabi ajarkan kita jaga. Insya Allah kita tidak akan menjadi pengecut. Naik pesawat kita baca zikir, sedang turbulen kita ingat Allah, tenang hati kita. Di medan perang kita ingat Allah. Melewati tempat-tempat yang angker kita bacakan zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Kita jaga zikir pagi petang. Insya Allah kita orang yang paling pemberani di dunia ini. Walaupun kita tidak punya pasukan elit, kita lebih berani insya Allah dari para orang-orang yang memiliki jutaan pasukan elit. Nah, tauhid intinya jamaah yang dimuliakan Allah. Saya kira sampai di sini karena ini hari kerja. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.